Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعاداتنا وقضاء حاجاتنا ويؤل درجاتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببركة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأذكر الشيخ الإمام نواوي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Babu ma yaqulu fil masjid. Bab yang menerangkan tentang zikir, bacaan atau apa yang harus kita lakukan ketika berada di dalam masjid. Kemarin sudah kita pelajari, kita bahas tentang bacaan doa-doa ketika melihat masjid, masuk ke masjid, keluar masjid. Sekarang kita diajari oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini, yaitu menerangkan tentang apa yang harus kita lakukan mun berada di dalam masjid. Yustahabbu al-iktharu fihi min dzikrillah ta'ala wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa ghairiha min al-adhkar. Jadi dianjurkan memperbanyak ketika kita berada di dalam masjid min dzikrillah ta'ala, yaitu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tasbih, baik ketika kita membaca tasbih mensucikan Allah, wat tahlil, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, wat tahmid, juga memuji Allah alhamdulillah, wat takbir, juga mengagungkan Allah, membesarkan dengan bacaan takbir Allahu akbar, atau selain itu bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Juga wa yustahabbu, dan dianjurkan al-ikthar, yaitu memperbanyak min qiraatil Quran, baca Al-Quran di dalam masjid. Wa minal mustahabbi fihi, dan memperbanyak dianjurkan yaitu membaca hadis, qiraat hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis baginda Muhammad. Wa ilmil fiqhi, mempelajari ilmu fikih, ajar ilmu fikih, maus ilmu fikih. Wasairil ulumi syar'iyyati, dan engkika dinto menyampaikan, mempelajari ilmu-ilmu syariat-syariat Gusti Allah, termasuk ngaji kitab nikah, bada bab fikihna, bada bab tasawuf, bada bab akhlak, lengkap kitab nikah. Termasuk kitab-kitab yang sudah kita pelajari, kitab hadis. Kemarin kita sebulan lebih kita menghatamkan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Itu semua hadis-hadis dari baginda Rasulullah. Kini kasih yang juraki. Mun berdeneng masjid, pabanyak zikir, ingat ke Allah, pabanyak nyari ilmuna Allah. Mengaji, mengkaji syariat-syariat ilmu-ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, dasarnya apa? Yaitu firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di dalam masjid, di dalam masjid-masjid, di dalam masjid, ya, maka
Merintahkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Anturfa'a, untuk memuliakan. Wa yudhkara, dan mengingat fiha, di dalam masjid itu. Ismuhu, yaitu namanya Allah. Yusabbihu lahu fiha, dan membaca tasbih, mensucikan Allah ya di dalam masjid. Dan ini kan pakon ben Gusti Allah. Pakon banyak nyanjung Allah, nyebut asma'na Allah, 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 Allah. Pakon banyak mau subhanallah, pakon banyak mau la ilaha illallah, pakon banyak mau istighfar, astaghfirullah. Pokoknya asma'nya Allah disebut. Zikir yaitu pada prinsipnya muaranya abeli ka Gusti Allah. Salawat bada asma'an Allah sallallahu ala Muhammad. Istighfar bada asma'an Allah astaghfirullahal azim. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Kekapi bada ka Allah. Nikah kula ben panjenengan ian jureki. Mun beda masjid pokoknya zikir ngaji. Dan ini kapi pun kita lakukan di dalam masjid. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dat yang maha tinggi di surah Al-Hajj ayat 32. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Syiar nikah syariat-syariat yang menyebabkan kula berpanjenengan kenal ke Allah. Nikah syiar. Salah satunya apa? Salah satunya kita itu zikira. Nikah syiar memperkenalkan kebesaran Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lah, anika berarti kula pun panjenengan mengagungkan Allah, Allah yang maha mengampuni dosa kita. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Lah, anika berarti mengakui cak pula berpanjenengan raja dosa banyak zalim, pun Allah lah yang maha mengampuni kedzaliman kita. Ini kan zaman syair Allah. Orang Allah maha besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini kan berarti mendeklarasikan, mengagungkan kebesaran Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Nah, ini berarti menunjukkan Allah dan Rasulullah adalah obat dari penyakit hati kita. Tabib si bisa memberes penyakit hati Allah kanjeng Nabi, lebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah berarti syairullah. Tiap kenal pada panjenengan kebesaran. Inilah yang dinamakan, salah satu ulama menyebut nikah jihad, iqamati syariatillah. Menegakkan syariat Allah. Itsbatu wujudillah, menegaskan keberadaan eksistensi Allah. Allah Maha Besar. Ini kan jihad. Jadi jihad tak kau ngakui senjata perang. Mun bodo perang, mun tak ada perang, sampai tembak. Mun lambok bodo perang, makin tak ada. Jadi jihadnya makin bukan jihad naku pedang, benih jihad yang jika itu babu runcing. Iya, ketika orang-orang Indonesia melawan sekutu dari Inggris yang dipimpin oleh para pejuang-pejuang Islam, Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam resolusi jihadnya, beliau memberikan fatwa bahwa jihad hukumnya wajib bagi orang Islam yang ada di Indonesia. Ada yang kopi senjata-senjata karena itu perang. Makin sobo. Jihad kita apa? Jihad kemanusiaan. Jihad kita apa? Jihad kepedulian sosial.
Jihad kita apa? Mengagungkan kebesaran Allah. Nah, ini lagi, ini kamu. Ini kata Sarah, siapa yang membesarkan, mengagungkan Allah, mengagungkan syariat-syariat Allah, fa innaha, maka sesungguhnya orang tersebut, perbuatan orang tersebut min taqwal qulub, bagian dari takwanya hati. Jadi takwa, beda takwa lesan, beda takwa hati. Kadang berak takwa lesan dua berak. Ittaqullah haqqa tuqatih. Oh, kamu ittaqullah, takwalah kepada Allah lesanna hati. Nah, pun orang mengagungkan syariat Allah, menyebarkan syariat Allah, taqwal qulub, min taqwal qulub, itu bagian dari takwanya hati. Jadi mun takwa hati berarti nyatulah dekat hati kula panjenengan. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan sesuatu ya yang dihormat, penghormatan Allah, yang mengagungkan penghormatan Allah, sesuatu yang menjadi kehormatan Allah, fahuwa, yang menjadi kehormatan Allah ki syariat Allah, ngaku-ngaku Allah pun semacam ini kesamuju ki Allah, fahuwa, maka orang yang mengagungkan tersebut khairul lahu, kebaikan baginya, inda rabbihi, di sisi Allah. Tapi orang saya nak baca dengan ngaji, nyeperoki kefokusan, ngaku maki, adzikir, ni ka oleh kefokusan. Jangan khawatir, oleh kefokusan. Indah Rabbihi, di hadapan Allah. Ya junan nakuste Allah. Ni kaki. Oleh karena itulah, itu yang harus dilakukan di masjid. Masjid anika, engki gak dinto, napanya mana? Perbuatan-perbuatan seawalnya masjid kenika tujuannya memang keakui mau di syariat Gusti Allah, menyebabkan kenika. Warwiyana an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi nika ajabu, innama bunaital masajidu lima buniyat lahu, sesungguhnya masjid itu dibangun sebagaimana tujuan pembangunan awal. Kenapa tujuan pembangunan awal? Untuk menjadikan orang dekat kepada Allah. Milana tak oleh keboi tempat lain masjid aku bisa ngibu ke Allah. Tadi kan di hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang A'rabi nikah Arab Badui, orang Arab Badui, orang Badui nikah memakai aneka dusun, dusun pelosok nikah A'rabi. Jadi saya bangkin apa? Tisa toto, karuk juruan pokok terpencil gini kamu, terpencil. Nah, ketika ada orang A'rabi Badui datang ke masjid, orang dari pelosok kan tahu nih apa orang dari pelosok, pas datang ke masjid akemi dengan dalam masjid, ya tak ngerti sekali orang kami kajung orang paling puncak atas, orang dari puncak atas tak ngerti sekali akemi dengan masjid. Napa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lah nikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita itu napanya mana? Atabu inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala qadar. Sesungguhnya masjid ini bukan untuk tempat sesuatu yang kotor, sesuatu untuk kencing. Arya benih kenangan akemi, benih kenangan kotoran. Innama hiya li dzikrillah ta'ala, sesungguhnya masjid ini li dzikrillah ta'ala, hanya untuk ingat kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran, tu as-salat, tu baca Al-Quran, ingat ke Allah. Benih tempat tak akan mir ya, benih tempat tak muang kotoran lah ni kan. Ini kan berarti tak oleh perbuatan yang tidak menyebabkan semak ke Allah tak oleh dilakukan di masjid. Nah,
Ini kan larangan-larangan kan. Nah, aku berkedek masjid tak boleh. Ini kan boleh kami tak boleh. Nah, sehingga saham balar ya. Iya lambak tak ada nikah. Kami tak ada pelesteran lambak. Lagi nikah sehingga sah. Wow. Nah, jadi kotoran tidak boleh. Makanya membedah kotoran bersih di masjid. Masjid hanya untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Jadi kaki, oleh karena itulah ini yang harus dilakukan. Nah, larangan-larangan apa? Nang masjid anika para tendretan tak oleh juga engkika dinto. Nah, anika jual beli transaksi pada nang masjid tak oleh. Nika an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," apabila engkau melihat may yabi'u aw yabta'u fil masjid, ada orang yang transaksi jual beli nang masjid, transaksi rumah ya. Saibu transaksi nang masjid, paju sana ya. Rumah transaksi nang masjid, dan faqulu, maka katakanlah kata Rasulullah. Maka katakanlah, la arbah Allahi tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada daganganmu ini. Itu aki tak sukses. Kau tu aki, karena berarti tak oleh transaksi jual beli nang dalam masjid. Sampai Rasulullah ada bunga gini. Timun bodoh orang akan ding nang masjid tertak tolosan. Nah, nggak gini kan? Tertak ontong lah. Tusang tak tusa. Pak kon ben kanjeng Nabi, karena kenika tak oleh lakukan nang masjid. Setusa impian atau ke orang ketika orang transaksi nang luar masjid, nang pasar atau ke tertak ontong atau sarah atau ki coba menikah jet kalakuan coba kenika tak oleh nang masjid kenika tak oleh ada transaksi jual beli tidak boleh. Lagi tak oleh kenting-kenting nang masjid tak oleh mau nak kentinga nang luar masjid. Nah, la arbah Allah tijarataka, tertak ontong lah lagi lah nikah ya Allah kenika. Nah, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallah wa alaika. Ketika engkau melihat orang mengumumkan bercakap-cakap, misalnya bercakap-cakap na elang, namanya nyari barang seelang, mun ke masjid cek nyambian barang yang berharga. Apa pas elang nang di dalam masjid, pas iyo memaki maksudnya reng cerengan di masjid, siapa nangali anu nangkok kunci nangkok kanjeng nangkok, maka faqulu, maka katakanlah la raddallah alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Tina tertek temu. Nah, deka kempangan daya gini ka. Mangkana cek nyambian barang ke masjid, tak oleh. Barang saya berharga. Mun barang simpen be masjid khusus ibadah. Maksud tanika kenapa? Masjid tidak ada ruang tempat selain ingat kepada Allah. Kini kapan? Beni berarti coba kan beni. Umat coba tuan beni kini kan larangan. Timun beda orang transaksi jual beli nang masjid tertaon-taon ini kayak gini lah gini ini kan kanjeng Nabi berarti tak oleh jatuh dengan nang masjid tusa kan ya. Nah kemudian reng cerengan ngomong maki bareng seelang tertai temu apa. Nah kira-kira bahasa Maturan nggak gini kaki la raddallahu alaika terta abulia kabaan, maksudnya muncak sederhana kan tertai temu artinya terelang lah lagi. Nah berarti tak oleh kalau panjenengan nang masjid ketika. Ayo kita kembali ke masjid mulia. Tujuan dibangun masjid hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir banyak, ngaji banyak, nyari ilmu banyak dengan masjid, insyaallah kenika sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka zikir yang kita lakukan masjid mulai jamaah shalawatan, jamaah naria, jamaah istighosah, jamaah muqaddaman, jamaah pengajian nikah mangken mari sopu kajian muka-muka kesatujuna ngoleh ridha Allah Subhanahu wa taala bisirri asraril Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته